Shalom semuanya. Shalom. Ya, kali ini meskipun kita nggak bertatap muka, kita masih tetap bisa ibadah KKR MPLS kali ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah MPLS hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami meskipun kami tidak bertatap muka, kami masih bisa ibadah. Tuhan Yesus berkati supaya ibadah pada hari ini bisa bersemangat, bisa membuat semangat semua yang meskipun yang berada di rumah bisa mengikuti ibadah juga. Terima Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami pada hari ini di tempat yang sama, meskipun tidak bertatap muka, kami tetap bisa memuji-Mu. Dan lagi kami akan memuji-Mu lagi. Berkatilah pujian kami supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sampai Yesus kami doa. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyi lebih semangat lagi. Mari kita angkat pujian ajaib ke Tuhan. Menyembah kebesaran-Mu dan tanda-tanda kekuatan-Mu Tuhan, Engkau megah bagiku. Segenap jiwa
Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat suatu pujian sungguh indah. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh penantianmu bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ya, mari kita sekali lagi dengan lebih bersyukur. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh Shalom teman-teman SMA Kristen Petra yang berbahagia. Di dalam perjumpaan tatap layar ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita memohon pimpinan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mengerti sabda Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur manapun kami berada, Engkau mempersatukan kami di dalam dunia digital yang Tuhan ciptakan. Untuk kami bersama-sama bersekutu, untuk kami juga diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami di dalam
kami menjalani masa sekolah kami, mulai dari masa perkenalan lingkungan sekolah pada saat ini dan ke depan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan kiranya kami terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah pada masa perkenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru ini diberi tema Tentelum Fit Benedicte, yang artinya kembangkanlah talentamu dan jadilah berkat. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Samuel Ismayanto. Saat ini saya melayani bersama dengan jemaat di GKI Citraland di Surabaya Barat. Senang bisa menyapa teman-teman lewat perjumpaan tatap layar di dalam kebaktian pada hari ini. Dan tentunya kondisi apapun seharusnya tidak mengurangi sukacita kita untuk menerima firman Tuhan. Dan bukankah itu sesuai dengan apa yang difirmankan, apa yang tadi sudah kita baca dan apa yang akan kita renungkan bersama-sama? Satu ayat tadi, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk di dalam situasi seperti saat ini. Dan dari tema tadi, dari ayat tadi, kita mau belajar bersama-sama satu tema tentang kembangkanlah talentamu dan jadilah berkat. Nah teman-teman, bertahun-tahun saya bergumul tentang tema ini. Tentang apa sih talenta yang saya punya, apa sih talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, sehingga juga bagaimana bisa jadi berkat. Ada banyak pertanyaan, ada banyak yang akhirnya membuat kekhawatiran, karena semakin saya bertanya-tanya apa talenta, maka semakin banyak pula saya memikirkan kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Semakin saya merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sampai sekarang pun bagi yang mengenal saya, teman-teman, pasti tahu bahwa saya bukan orang yang cukup percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain yang saya hadapi, dan saya bergumul lama soal ini. Saya ingat teman-teman, waktu SMP saya pernah suka dengan satu orang teman sekelas, tentunya perempuan gitu ya. Untuk berkomunikasi, saya mencoba telepon seseorang yang saya suka itu. Tetapi ada proses sebelum telepon itu, prosesnya panjang. Saya harus mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum telepon itu dengan membuat list pertanyaan. Saya catat satu-satu lengkap di sebuah buku untuk apa saja yang akan saya tanyakan. Kalau tidak ditulis, nanti angkat telepon, terima telepon, langsung lupa apa yang mau ditanyakan. Kira-kira yang dipertanyakan ketika angkat telepon, ketika saya pencet nomor dan telepon tersambung, saya bertanya, lagi apa? Dan dia jawab dengan satu kata singkat, lagi telepon. Lalu
Saya coba tanya lagi, saya baca di list pertanyaan kedua. Sebelum telepon lagi apa? Dia jawab lagi angkat telepon. Sebelum angkat telepon ngapain? Ya jalan ke tempat meja teleponnya. Lalu saya coba lagi kembangkan pertanyaan sampai pertanyaan nomor 5, nomor 6. Udah makan belum? Sudah. Makan sama apa? Mau tahu aja dijawabnya. Wah, mulai keringetan abis itu teman-teman. Lalu saya coba tanya lagi di pertanyaan berikutnya, sudah mandi belum? Sudah. Ganggu nggak? Dia jawab lumayan. Wah, ya sudah. Akhirnya saya bilang oke, sudah dulu ya. Dia bilang oke. Dan nada nut pun terdengar. Enak ya jadi cewek, bebas begitu ya. Dan teman-teman 5 menit setelah telepon itu ditutup, ya apa yang terjadi? Ya gagang telepon dan tangan saya pun masih terus berkeringat dingin. Dari pengalaman itu dan pengalaman-pengalaman lainnya tentunya, suatu hari saya tersadar bahwa betapa beruntungnya saya yang merasa tidak percaya diri ini, tidak pede ini, tetapi Tuhan tetap mau pakai saya untuk melayani Dia. Dan yang jadi catatan penting di sini bahwa nggak harus dulu jadi sempurna untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Nggak harus dulu punya talenta segudang untuk berkarya, untuk menjadi berkat. Yang harus kita lakukan pertama-tama berkaitan dengan tema kita adalah bersyukur. Kita patut bersyukur bahwa ada orang yang berdosa seperti kita ini, seperti diri kita, seperti pribadi kita, yang Tuhan kasih kesempatan hidup, yang Tuhan kasih kesempatan melayani, mengajar, untuk sekolah, apapun juga kondisinya. Itu yang pertama yang penting. Mau sekolahnya online, mau kerja kelompoknya online, mau masa orientasi, masa perkenalan lingkungan sekolah secara online, nanti ujiannya secara online, apapun itu. Mau kita merasa banyak kekurangan, mau kita merasa tidak punya apa-apa, apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Dia berikan kepada kita? Karena teman-teman perlu disadari bahwa enggak semua hal yang kita jalani ini bisa berjalan seharusnya. Enggak semua hal bisa berjalan seharusnya baru kita mau atau mampu untuk berbuat sesuatu. Sekarang teman-teman pikirkan, ada berapa banyak kata seharusnya di dalam kehidupan kita yang sering kali menuntut kita melakukan hal tersebut dengan terpaksa, membuat kita melakukan, menuntut kita melakukan hal yang seharusnya dengan akhirnya tidak sepenuh hati, setengah hati, tidak dari hati. Apalagi dilakukan dengan segenap hati, seperti dikatakan, seperti untuk Tuhan. Coba ada berapa banyak kata seharusnya kita dengar setiap harinya, atau sepanjang hari ini aja. Harusnya tuh kita ketemuan saat ini dengan teman-teman baru di sekolah. Harusnya tuh nggak ada pandemi ini. Harusnya tuh papa mama nggak maksa saya masuk sekolah. Masuk sekolah Petra 3 ini. Harusnya tuh nggak kayak gini Tuhan yang saya mau. Harusnya ini, harusnya itu.
Yang kita perlu ingat bahwa tidak semua hal di dalam hidup kita dapat berjalan seharusnya. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hati, bukan perbuatlah dengan seharusnya. Tidak ada kata seharusnya di situ. Apapun yang kamu perbuat, belajar ya bukan karena hanya keharusan, tetapi lakukanlah dengan segenap hati. Bagi guru-guru mengajar bukan karena harus, harus online jadi lebih ribet, harus ada koneksi internet, harus ini, harus itu. Begitu juga menjadi orang tua. Apapun juga yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Artinya, melakukan, melampaui dari batas yang seharusnya. Kalau berbuat sesuatu hanya terpaku pada yang seharusnya, maka kita tidak akan pernah melakukannya dengan segenap hati, apalagi untuk Tuhan. Beberapa waktu lalu di Vietnam itu dikabarkan ada seorang anak bernama Jennifer Pan. Dia seorang anak yang boleh dibilang jenius, selalu menjadi nomor 1 di sekolahnya, selalu mencapai nilai tertinggi, masuk sekolah unggulan, bahkan meraih gelar terbaik di berbagai bidang studi. Tetapi latar belakangnya, karena semua yang dia raih, semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat, itu karena dituntut oleh orang tuanya. Jennifer Pan hidup lewat tuntutan oleh orang tuanya, dituntut menjadi anak yang sempurna, sebagaimana seharusnya, sebagaimana orang tuanya mau, dan dia melakukan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan. Apa yang diberitakan di media itu? Bahwa suatu hari Jennifer Pan tidak kuat lagi dengan hidup karena dituntut menjadi yang seharusnya, sehingga dia membunuh kedua orang tuanya. Dari kenyataan ini, sekali lagi kita mau belajar bahwa tidak semua yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat berjalan seharusnya. Bahkan firman Tuhan menegaskan betul-betul, sungguh-sungguh, kalau kita berkaca belajar bagaimana Yesus berkorban, kita harus ingat bahwa Yesus mati semata-mata hanya karena kasih-Nya yang besar. Walaupun manusia yang seharusnya menanggung dosa masing-masing. Dengan kata lain, bukankah kalau kita pikir logikanya, bukankah tidak seharusnya Yesus disiksa, Yesus mati, Yesus menanggung dosa dari apa yang tidak dia lakukan? Dia tidak berdosa. Bukankah tidak seharusnya dia mati di kayu salib karena dia juga tidak berhutang apapun pada kita? Tetapi dia melakukannya melampaui batas yang seharusnya, yaitu semata-mata hanya karena kasih-Nya kepada kita. Dia melakukannya dengan segenap hati. Dia melakukannya dengan tulus. Dia melakukannya seperti untuk Bapanya. Dan dia melakukannya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dari situ kita juga belajar.
sama pada saat kita belajar saat ini, sama ketika kita mengajar sebagai guru, sama ketika kita menjadi karyawan di sekolah, ketika kita memimpin di sekolah, buat kita sebagai anak-anak di rumah, maupun kita sebagai orang tua. Kita belajar dari firman Tuhan untuk melakukan semua yang kita lakukan bukan sekedar karena keharusan. Karena percayalah apa yang diperbuat karena sesuatu yang terpaksa tidak mendatangkan sukacita. Tetapi segala sesuatu yang kita perbuat melampaui batas dari yang seharusnya, disitulah terletak sukacitanya. Dan disitulah ada rasa syukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat ini, untuk berbuat itu, melampaui dari batas yang seharusnya. Untuk kita berbuat, untuk kita mengembangkan talenta kita, untuk kita menjadi berkat. Tidak harus kita melakukan sesuatu yang dengan terpaksa. Maka kembangkanlah talentamu, kembangkanlah bakatmu melampaui batas yang seharusnya, dan jadilah berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kami hikmat untuk melakukan apapun juga yang kami perbuat, segala peran, tugas, tanggung jawab kami sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai guru-guru, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, bahkan sebagai orang tua. Kami belajar untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu berarti kami belajar melakukan apapun juga yang kami perbuat melampaui batas seharusnya, dengan segenap hati, melakukannya dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Sehingga apapun kondisinya pada saat ini, tengah-tengah kondisi keterbatasan kami, keterbatasan proses belajar mengajar yang tidak seperti biasanya, kami tetap boleh bersukacita dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan, setiap proses masa pengenalan lingkungan sekolah, boleh kami terima dengan baik, boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh bersyukur atas kesempatan kami berjumpa dengan teman-teman, guru-guru kami, terlebih berjumpa dengan Tuhan di dunia digital ini. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.